Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Gerbang Lensa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini bersama dengan Amang, APH mengudara, hak-hak ABH terlindungi. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ada pekerja sosial kita dari Kementerian Sosial. Itu ada Ibu Ayu, namanya Septi Ayu Saputri. Ya, halo. Terus ada Bapak Jaksa kita, Pak Agung Tri Saputra dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat. Ya. Terus ada PK Bapas, Bapak Suwandi dan Bapak Arfian Grenoadi. Ya, dua-duanya itu dari PK Bapas Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang. Mungkin teman-teman atau para pendengar di sini masih belum tahu tuh apa ya SPPA itu sebenarnya. SPPA itu singkatannya dari Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Itu diaturnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berarti sudah 11 tahun ya undang-undang ini disahkan. Ya. Berlaku itu mulainya tahun 2014. Mulai berlakunya, iya. Jadi kalau di di sistem peradilan pidana anak itu ngebahas terkait untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Berkonflik dengan hukum. Okay. Kalau dulu kan sistem peradilan pidana anak kan masih sama kayak dewasa ya, tapi semenjak adanya SPPA ini tuh berbeda lagi. Dia ada hukum, ada peraturannya sendiri. Gitu. Peraturan sendiri untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti ya. Gitu. Jadi bisa saya ini dulu ya, bahwa undang-undang SPPA ini mengatur hukum bagi anak-anak yang berkonflik ketika berhadapan dengan permasalahan kriminal, kejahatan seperti itu ya. Ya. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut lagi. Jadi gini, kalau anak-anak itu di Undang-Undang SPPA itu ada dibagi 3. Yang pertama itu anak sebagai saksi, anak sebagai korban, sama anak sebagai pelaku atau yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian definisinya sendiri dari anak itu mulai sebelum 18 tahun kalau misalnya di undang-undang, kemudian dari 12 sampai sebelum 18. Kalau kita ini kan ada beberapa, jadi ada tingkatannya untuk proses peradilan pidana. Kalau misalnya anak yang 12 tahun ke bawah itu dia nanti diambilnya nggak melalui proses peradilan, tapi diselesaikan dengan diversi di kepolisian sama itu diambil keputusan yang jadi yang terlibat di situ, misalnya dari Peksos, dari Bapas kan gitu. Sedangkan kalau misalnya 12 tahun ke atas itu nanti setiap tahapan itu, mau dia tahapannya penyidikan, penuntutan atau di pengadilan itu nanti sebisa mungkin dilakukan diversi. Nah, diversi itu juga ada persyaratannya, di mana misalnya pasal 7 itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana itu menyebutkan bahwa di bawah 7 tahun ancaman pidananya yang pertama, terus bukan pengulangan tindak pidana gitu. Berarti itu tindak pidana yang pertama ya, dan ancaman hukumannya itu di bawah 7 tahun. Oke. Itu tadi emang ada disinggung istilah diversi Pak ya. Mungkin banyak masyarakat umum itu yang masih belum paham apa sih diversi itu sebenarnya. Diversi itu diverse itu dari bahasanya diverse itu, tapi mengesampingkan, artinya itu sebisa mungkin tidak dilanjutkan proses ke peradilan pidana gitu. Jadi usaha untuk tidak memproses ke pengadilan kayak gitu ya singkatnya. Diusahakan apa? Seperti damai dengan korban? Ya, salah satu persyaratannya itu memang dengan antara korban dan pelaku itu memang harus ada kata sepakat untuk damai gitu. Untuk damai, oke. Yang menarik dari Oke, iya, dari Pak Suwandi gimana Pak?
tindak pidana Iya, ringan. yang kerugian korbannya mungkin tidak mencapai dari UMR provinsi setempat misalnya. Ada Dilakukan. ada contoh realnya seperti apa, misalnya tindak pidananya apa? Jadi, misalkan pencurian di bawah UMR bisa, misalkan yang ringan misalkan 362 mungkin ya. Iya. Ya, pasalnya 362 itu bisa dilakukan deteksi. Versi langsung Iya. tanpa harus ada kesepakatan data. Iya, kayak misalkan narkotika yang Pengguna ya? misalnya pengguna, misalkan pasal 127 Khusus penggunanya. kan. Tapi yang pada umumnya itu banyak kan itu kayak bentuk-bentuk pelanggaran kayak gitu yang untuk bisa selesaikan tanpa korban kan. Itu. Ini menarik Pak ya, ada PK Bapas, ada Jaksa, ada Peksos. Mungkin masyarakat juga ada yang belum tahu PK Bapas itu apa sih Pak? Jadi PK Bapas itu adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan pembimbingan, pengawasan, kemudian penelitian kemasyarakatan terhadap anak ataupun dewasa, baik itu di dalam proses peradilan pidana maupun di luar proses peradilan pidana. Seperti itu. Jadi terutama di kasus anak ini atau ABH ini, tugas kami adalah melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, ya, terutama untuk anak pelaku, ya, yang tentunya masih di bawah umur, supaya yang bersangkutan itu atau ABH tersebut mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Seperti itu kurang lebih. Untuk Ibu Ayu, pekerja sosial itu sendiri seperti apa Bu? Iya, pekerja sosial ini adalah suatu profesi di mana mengenyam pendidikan selama 4 tahun dan sudah tersertifikasi profesional juga untuk pekerja sosialnya langsung dari lembaga sertifikasi profesional untuk membantu masyarakat, individu ataupun kelompok agar mereka bisa berfungsi sosial kembali di kehidupan masyarakatnya. Seperti itu. Jadi dia berbeda dengan relawan, berbeda dengan pekerja sosial masyarakat pun berbeda, tapi kita lebih ke profesinya memang sudah dididik untuk menjadi pekerja sosialnya, seperti itu. Kalau keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana anak ini seperti apa tugas dari pekerja sosial sendiri, perannya? Ya, kalau untuk peran pekerja sosial sendiri itu, kalau dari PK Bapas itu kan lebih ke anak pelaku ya, ataupun anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau pekerja sosialnya itu lebih ke anak korbannya, anak korban dan anak saksi. Nah, kalau tusinya sendiri pekerja sosial ini adalah kalau dari segi profesi itu kita mendampingi dari awal sampai penanganan kontak itu berakhir. Nah, kalau di sini juga kan biasanya kan dari awal misal korban dari tahap BAP terus sampai hingga persidangan. Nah, terkadang itu juga kita terminasi itu bukan hanya di tahap persidangan saja, tapi kita harus menyiapkan juga anak tersebut itu untuk bisa reintegrasi sosialnya, kembali ke masyarakatnya. Karena kan kebanyakan kasus-kasus sekarang itu walaupun dia anak korban itu tetap mendapat label yang kurang baik di masyarakat. Nah, itu salah satu tugas pekerja sosial untuk memberikan pemahaman juga ke masyarakat bahwa ini anak korban yang harus dilindungi, bukan untuk mendapat label yang negatif, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya masing-masing punya peran dan fungsinya sendiri-sendiri, Pak Bu ya. Kalau jaksa sih kita sudah tahu ya, kalau masalah hukum pasti terkaitnya ke jaksa hukum ya, seperti itu ya. Cuman kami mau tahu khususnya untuk anak nih, karena kan ini sistem peradilan pidana anak sepertinya memang mengandung perlindungan ya untuk anak. Dari kejaksaan sendiri itu peran ke anaknya seperti apa, Pak? Kalau kami gitu kan, kejaksaan itu melihatnya kalau misalnya kita menangani perkara anak tuh memang yang kita utamakan itu selalu kepentingan terbaik bagi anak gitu. Nah, di mana kita bisa mengukurnya, yang pertama itu kan biasanya ada, kalau misalnya korban itu kan nanti ada dari Dinsos kan ada penelitiannya juga, dari pihak Bapas untuk anak pelakunya juga ada. Jadi kami juga mendasarkan untuk melakukan penuntutan tuh dari hasil laporan Mas, seperti itu. Jadi nggak jauh dari situ, karena apa? Karena memang kita itu kan kalau misalnya melihat langsung ini anaknya kayak gimana kan agak kesulitan ya. Kalau kita berdasarkan laporan itu kan udah pasti, karena mereka memang benar-benar turun langsung ke
ke masyarakat, ke rumahnya, ke masyarakat, ke keluarga kan seperti itu. Selama 11 tahun nih undang-undang ini sudah disahkan dan tadi 2014 berarti 9 tahun kurang lebih digunakan ya. Ada kendala apa yang dihadapi oleh masing-masing peran nih, dari PK Bapasnya seperti apa, dari jaksanya apa, dari Peksasnya apa? Mungkin boleh cerita dari masing-masing kasus-kasus yang sudah dihadapi. Kalau saya mohon izin karena memang baru berkecimpung di dunia pembimbing masyarakatan ini, sehingga saya sebenarnya masih minim pengalamannya. Tapi ada yang menjadi perhatian mungkin bagi kita semuanya bahwasanya di SPPA ini memerlukan yang namanya sinergitas antar lembaga, yaitu dari kepolisian, kejaksaan, kemudian dari pengadilan, dari pihak Peksos, baik dari Kemensos ataupun Dinsos, kemudian dari pembimbing kemasyarakatan sendiri. Nah, dan kemudian dari advokat juga, ada yang dari advokat juga. Nah, enam lembaga ini memang harus bersinergi. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing lembaga ini memiliki regulasi masing-masing, sehingga apa yang menjadi kebijakan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pelaksanaan SPPA ini ada sedikit perbedaan seperti itu. Yang itu perlu mungkin kolaborasi ataupun sinergitas antar lembaga, sehingga kedepannya nanti tidak terjadi mungkin salah pahaman atau seperti apa. Contohnya apa? Contohnya seperti yang pernah saya alami pada tingkat kepolisian tuh ada kasus anak yang melakukan pencurian. Secara unsur itu memenuhi pasal yang 363 atau pencurian dengan pemberatan, ya. Di mana dalam pasal 363 itu ancaman hukumannya adalah 7 tahun maksimal. Di mana dalam 7 tahun itu secara undang-undang SPPA itu tidak bisa dilakukan diversi, karena syarat diversi adalah yang pertama ancaman pidana di bawah 7 tahun, kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ya, jadi secara normatif itu tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi pada kenyataannya di tingkat kepolisian mengusahakan diversi untuk dilaksanakan seperti itu, sehingga itu terjadi perbedaan prinsip dari undang-undang dengan realitanya. Nah, itulah yang perlu dibicarakan kembali, karena memang tidak menutup kemungkinan memang ada peraturan-peraturan di luar SPPA yang juga mengakomodir untuk peradilan anak ini, seperti itu. Kalau dari Pak Suwandi gimana Pak? Kalau pengalaman mungkin kesulitan kita awal adalah untuk tempat penitipan anaknya. Termasuk kalau mungkin di dinsosnya kita kadang-kadang susah karena LPKS-nya nggak ada. Itu salah satu. Iya. Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Itu untuk penetapan anak sementara kan harus di situ. Padahal untuk kebutuhan prinsip ini belum ada ya, Mbak. Karena kemarin di belakang Polda itu sempat di situ kan kita untuk misalkan nitip anak, tapi belakangan karena ada aturan baru nggak bisa lagi. Aturan baru bahwa memang tidak bisa lagi di provinsi Pak ya. Berarti itu tugasnya di kabupaten kota. Iya, sesuai dengan SPM. Kewenangan masing-masing kabupaten kota itu jadi kendala juga kita di lapangan. Karena tidak adanya tempat untuk penitipan anak, mungkin itu salah satunya. Kendalanya ya, nggak ada tempat penitipan anak. Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk anak ya. Oke. Kalau dari Pak Agung, Saya rasa sama ya, karena memang kita itu terkendala. Misalnya kalau ada perkara anak itu kan memang harusnya dititipkan di LPKS tadi. Sedangkan kalau misalnya di kabupaten sendiri itu memang belum ada LPKS-nya. Sedangkan
kalau misalnya kita mau nitip waktu itu, kalau dulu kan harus ke sini gitu kan, karena jarak juga jauh kan, kalau misalnya dari Mentok ke sini ada 2 jam lebih kan, itu kan menyulitkan juga, dimana kalau perkara anak ini kan harus cepat selesai gitu. Kalau misalnya di pengadilan tuh kayaknya dalam 25 hari itu kan harus putus gitu, terus karena jarak kayak gitu kan akhirnya mau nggak mau kita titipkan di rutan gitu kan, di rutan. Padahal harusnya kan kalau kita misalnya sesuai dengan undang-undang itu tidak dibolehkan Bu ya. Cuma ya mau gimana mau ya harus di situ lah gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ke situ, akhirnya nanti memang itu kalau kita masa pakai kacamata kuda sesuai undang-undang itu emang nggak bisa dilakukan sebetulnya kayak gitu. Kadang juga kan ada perkara tertentu juga, misalnya anak ini nggak boleh ditahan harusnya, tapi daripada nanti dia di luar malah dihakimi sama korbannya, misalnya kan kayak berantem atau tawuran itu, daripada nanti kita kan melihatnya kalau misalnya ke depannya itu nanti berkonfliknya malah lebih luas, lebih bahaya, demi kepentingan dia sendiri, akhirnya mau nggak mau kan ditahan gitu, salah satunya seperti itu. Gitu. Si masalahnya sama tadi LPKS nggak ada ya Pak ya. Kalau dari Ibu Ayu gimana? Kalau dari saya sendiri masih sama, karena memang sesuai dengan undang-undang SPPA itu mandatnya kan LPKS itu di Dinas Sosial pun Kementerian Sosial, instansi sosial. Iya. Terus nah kalau untuk sekarang memang dulu provinsi itu punya LPKS, Lembaga Penyelenggara Kegiatan Sosial, Panti Sosial Bina Serumpun yang Bakam Polda. Cuma saat ini itu terbentuk tentang aturan standar pelayanan minimal SPM. Ya, SPM-nya, karena memang udah ada undang-undang otonomi daerahnya. Nah, di situ tuh sangat jelas wewenang antara pusat, daerah dan kota kabupaten. Nah, sedangkan untuk wewenang rehabilitasi sosial anak untuk provinsi itu hanya berkecimpung sudah dikunci itu untuk anak terlantar yang di dalam panti. Oke. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu hanya wewenangnya untuk kota kabupaten. Nah, sedangkan di Dinas Sosial Kota Kabupaten mereka pun bukan tidak bisa ya, tapi belum bisa mampu untuk mendirikan LPKS maupun RPS. Nah, di sini juga kendalanya kalau misalnya LPKS itu bekerja sama dengan lembaga pengasuhan anak, panti anak, itu juga mereka kadang-kadang itu keberatan. Karena kenapa? Di stigma mereka bahwa anak pelaku ketika dititipkan ke panti mereka itu akan mempengaruhi anak-anak yang lain. Oke, membawa dampak ya. Iya, membawa dampak yang kurang baik lah ya. bagi anak-anak yang lain. Betul. Nah, sedangkan kasus yang saya ketahui, apalagi dari data pekerja sosial yang kami tangani itu semakin meningkat. Betul. Data yang sangat tajam meningkat itu di tahun 2020 pada saat COVID. Pandemi itu sangat tinggi untuk kasusnya. Kasus apa tuh kalau boleh tahu? Kasus anak pelaku maupun anak sebagai korban. Untuk tindak pidananya? Tindaknya kalau korban itu lebih ke anak korban kejahatan seksual. Oh, kejahatan seksual ya? Iya, begitu. Nah, terus apalagi dari segi Peksos itu kendalanya itu dari segi untuk melakukan rehabilitasi sosialnya. Karena baik di Pemda maupun di kota kabupaten dan provinsi memang kembali lagi ke keterkaitan keanggaran. Sedangkan untuk merehabilitasi sosial untuk anak itu sangatlah kompleks itu. Tidak bisa kerja sendiri. Tadi yang Pak Arfian tadi bilang bahwa kita harus sinergi. Nah, sinergi itu kan bukan hanya dari jaksa, PK Bapas, Peksos, penyidik dan advokat, tapi juga instansi-instansi yang keterkaitannya untuk merehab anak tersebut, misalkan dinas kesehatan butuh psikolog, dinas PPA untuk dari dalam segi perlindungan anaknya, LPSK lembaga untuk saksi korbannya dan segala macam gitu. Dan ini pun belum semua instansi tersebut itu memahami tentang rehabilitasi sosial ini anak gitu. Kebanyakan ketika sudah didampingi sampai sidang sudah selesai, tapi itu sebenarnya masih ada PR lagi untuk selanjutnya ketika anak kembali ke keluarga maupun korban, ke masyarakatnya. Banyak kejadian anak korban malah dikucilkan. Ah iya. Iya, sangat banyak kejadian seperti itu. Itu sih kendalanya kalau untuk LPKS. Jadi ada beberapa catatan sih ya untuk kendala dalam pelaksanaan SPPA ini tadi. Salah satunya masalah sinergi antar instansi yang terkait, termasuk tadi ya masyarakat juga ya yang terlibat dalam fase rehabilitasi sosial anak korban maupun pelaku. Selain itu juga ada LPKS, lembaga
penyelenggara kesejahteraan sosial anak itu sepertinya memang sangat penting ya, ketersediaannya, yang mana itu memang menjadi amanat dari undang-undang. Ya. Semoga nanti kedepannya pihak kabupaten kota khususnya yang menjadi wewenang ini ya, wewenangnya bisa menyediakan, ya mengakomodir untuk kesejahteraan anak. Mudah-mudahan juga dengan berlakunya itu SPPA pun bisa berjalan sebagaimana mestinya. Cuman tadi jadi catatan juga dari Ibu Ayu, jadi kasus ini makin banyak ya, semakin meningkat, apalagi di fase COVID kemarin. Bisa diceritakan nggak ya, kira-kira ini fenomena sebenarnya, fenomenanya dari mana sih? Kira-kira dari munculnya kasus-kasus tersebut menurut dari Bapak-bapak dan Ibu Ayu, kenapa bisa lebih banyak muncul? Padahal ini kan udah ada SPPA nih, sistem peradilan pidana khusus untuk anak gitu. Mungkin bisa sedikit menjawab ya dari pertanyaan Ibu tadi terkait dengan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu, kalau menurut kacamata saya itu diakibatkan oleh informasi yang sangat banyak yang sekarang ini beredar di media sosial. Ya, sekarang zaman sekarang setiap anak pasti sudah memegang HP. Ya, pasti di situ terdapat saluran-saluran yang mungkin bukan untuk konsumsi anak tapi dikonsumsi oleh anak tersebut, yang kemudian saluran tersebut ditiru oleh anak, terutama untuk hal-hal yang mengarah ke tindak pidana seperti pencurian ataupun kekerasan, penganiayaan, bullying dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya peran orang tua ya, ataupun wali ataupun orang terdekat dari anak tersebut untuk mengontrol konsumsi medsos yang dikonsumsi oleh anak tersebut, sehingga hal-hal negatif itu bisa tersaring seperti itu, sehingga itu bisa mungkin menurunkan tingkat kemungkinan adanya tingkat tindak pidana oleh anak seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, Bapak atau Ibu? Kalau dari saya sendiri itu faktor tadi juga bisa faktor media sosial ya, yang maksudnya anak-anak itu belum bisa memfilter mana yang baik dan benar, dan yang kita ketahui kalau anak itu adalah peniru ulung. Ya, mereka akan meniru, mencontoh apapun yang ada sekitar mereka. Terus yang kedua itu sebenarnya anak itu, mereka itu sebelum jadi pelaku, mereka itu adalah korban. Kenapa saya katakan korban? Karena mereka dari korban gadget yang tidak bisa memfilter apa yang baik dan benar, pada akhirnya mereka meniru. Terus dan faktor dari utama itu adalah faktor pengasuhan keluarganya. Pengasuhan keluarga. Iya, pengasuhan keluarga, karena semua itu berasal dari keluarga inti. Nah, pola pengasuhan seperti apa? Dan kedua itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan. Iya, interaksi sosial, sosialisasi dengan teman-teman sebaya itu sangat baik. Tetapi kan kita tadi tahu bahwa pertemanan itu ada yang bisa mengarahkan kita ke positif, ada juga pertemanan kita yang bisa mengarahkan ke negatif. Nah, karena mereka masih usia anak-anak dan mereka belum tahu mana baik dan benar, jadi mereka tuh karena dia peniru ulung, mereka mencoba hal itu semua. Apalagi di usia anak itu ada di tahap sekitar usia 12 sampai 15 itu mereka itu lebih cenderung untuk mencari jati diri. Gitu. Jadi mereka sangat mencari jati diri, mereka masih seperti apa. Oh, misalnya yang itu sudah merokok ya, mencoba ngerokok gitu. Terus mereka masuklah ke misal satu geng gitu, dan ternyata kalau mau keren harus merokok. Iya, seperti itu. Syarat ya? Iya, itu syaratnya seperti itu. Gitu. Rata-rata lebih. Tapi kalau intinya kalau dari kacamata pekerja sosial itu faktor utama itu adalah di faktor keluarga. Karena keluarga dari keluarga inti, keluarga besarnya juga seperti itu. Jadi tadi juga ya masalahnya di keluarga. Ada tidak
solusi mungkin ya yang ditawarkan, baik itu dari PK Bapas, jaksa atau pekerja sosial bagi keluarga untuk menghindari nih anak kita biar nggak terlibat dalam hukum. Karena makin kesini nih masyarakat tuh akan berpendapat gara-gara ada undang-undang ini nih anak-anak semakin bebas dibikin tindak pidana karena yakin hukumannya ringan. Banyak kan pendapat masyarakat tuh yang akan seperti itu sekarang. Jadi buat anak-anak di rumah nih ya, jangan sangka bahwa anak-anak tuh tidak bisa dihukum ya. Tapi SPPA ini mengakomodir hak-hak anak, akan tetapi juga mengakomodir juga hukuman bagi anak ya. Bahkan anak yang di bawah 12 tahun pun itu ada sanksinya sendiri ya. Jadi jangan dianggap dengan adanya SPPA ini anak-anak itu akan kebal hukum, tidak ya. Akan tetapi ada sanksi-sanksi, akan tetapi dalam SPPA itu sanksi tersebut diatur lebih jelas ya, diatur lebih jelas, ada batasan usianya dan juga nanti konsekuensinya seperti apa, apakah ditahan atau tidak. Kemudian yang jelas untuk anak masa pidananya itu adalah setengah dari dewasa. Dari dewasa. Ya, setengah dari dewasa. Jadi jangan anggap masih anak-anak tidak bisa dihukum, tidak. Ya, akan tetapi ada sanksi yang menanti apabila memang ditemukan pelanggaran tindak pidana seperti itu. Untuk yang lain ada tambahan lagi atau? Kalau aku ini sih sebetulnya bukan apa yang harus dilakukan, cuma memang kebanyakan itu orang tua itu belum siap, kalau aku lihat ya, belum siap jadi orang tua, sehingga mereka itu membebaskan anaknya untuk misalnya tadi kan dikasih handphone biar anteng kan. Kalau misalnya dikasih kayak gitu kan memang tidak ada kontrol, nggak ada kontrol dari orang tua, apa-apanya yang harus ini kan nggak bisa ya. Kalau misalnya dari apapun muncul gitu kan, kalau dari handphone dia mau lihat apa juga tiba-tiba udah ada kan, muncul di apa di iklan ya, iklan di iklan. Karena kebanyakan orang tua yang punya anak itu belum siap sih kalau aku itu. Memang juga kalau kita lihat lagi kan, kalau di undang-undang itu kan misalnya batasan usia ini kan baik lagi nanti. Kalau untuk pernikahan itu minimal kan 19, cuma kan banyak juga orang tua misalnya kan yang menikah itu di bawah 19 tahun. Itu dia kan maksudnya kan baik untuk supaya dia mempersiapkan diri biar dewasa, biar matang ketika punya anak itu, jadi punya tanggung jawab yang penuh lah seperti itu. Jadi teringat kasus kemarin di Bangka Barat ya sepertinya ya, kasus yang viral itu pembunuhan yang ya sama di viral banget. Di apa sih sayat ya. Nah, mungkin bagi keluarga korban hukuman bagi pelaku itu nggak cukup adil dengan kehilangan keluarganya seperti itu. Tapi ini dari sisi aparat penegak hukum maupun pekerja sosial ya, itu seperti apa berdasarkan SPPA ini? Jadi itulah ya, kalau kemarin itu sebetulnya kami itu sudah melakukan tuntutan maksimal pada pelaku anak itu udah kita tuntut maksimal. Karena itu tadi kalau misalnya pelaku ini adalah anak-anak, maksimalnya itu adalah setengah dari maksimal dewasa. Ya. Kalau dia ancamannya mati itu tetap 10 tahun maksimal. Nah, jadi anak tidak bisa dihukum mati. Iya, nggak bisa. Karena itu setengahnya itu adalah 10 tahun. Nah, ketika kita melakukan tuntutan 10 tahun, udah nggak ada lagi yang lebih dari situ. Itulah yang udah maksimal kita bisa melakukan tuntutan terhadap pelaku yang memang kalau kita lihat itu sangat sadis ya. Iya, sadis banget. Kalau aku baca berkasnya itu kan udah meninggal pun masih dibeset-beset mukanya, dibuka kan kayak gitu. Nah itu memang
masalah. Iya. Kita juga sedih sih sebetulnya kalau melihatnya seperti itu gitu kan. Memang itu kan kemampuan kita karena aturannya seperti itu. Ternyata nggak jadi terakhir nih Pak. Masih muncul lagi, keinget nih, tiba-tiba keinget. Karena jadi kemarin-kemarin memang sempat juga ya baca-baca tentang SPPA nih. Ada satu momen dari almarhum Aris Merdeka Sirait waktu itu di Hari Anak Nasional juga. Dia bilang kemungkinan memang isi dari SPPA ini perlu ada revisi katanya gitu kan. Perlu dibedakan antara kejahatan dan kenakalan seperti itu. Bagaimana menurut Ibu Peksos, Bapak Jaksa, Bapak PK Bapas? Kenakalan. Ya sih kalau menurut kami sih kalau kemarin ide-idenya rencananya itu bakal di usianya dari 18 mungkin bisa diturunkan ke 16 atau 5. Tapi itu kan kebijakan nanti di pusat. Iya, betul. Jawabannya. Tapi itu sudah jadi wacana. Bakal ada perubahan untuk mungkin jenis-jenis tindak pidana tadi mungkin juga diperhitungkan. Tapi yang kemarin yang utama itu dari usia. Karena anak-anak sekarang kan bukan usianya itu kadang-kadang Matangnya lebih cepat. Iya, matangnya lebih cepat. Misalnya lebih dewasa kadang-kadang Iya. dari belum waktunya sih. Iya tuh banyak kan komentar ini bukan kerjaan anak-anak lagi nih kayak Iya, gini. benar. Pikirannya itu udah pintar kadang-kadang lebih dari orang dewasa. Iya. Gasitnya itu lah ahlinya kadang-kadang lebih dari orang dewasa. Karena kayak itu tadi dia belajar dari medsos, dari HP untuk bikin senjata atau apa, ngambil dari senjata sudah bisa semua. Iya, iya. Kadang melebihi kita yang dewasa ini kan. Itu mungkin patokannya mungkin dari usianya mungkin bakal direvisi lagi nanti untuk kematangan anaknya udah berubah kan. Iya. Itu kayak mungkin itu aja dari saya. Perlu diuji materi. Iya, uji materi juga. Karena itu tadi anaknya cepat dewasa. Karena secara apa? Kalau dari tahun rilisnya aja Undang-Undang SPPA tuh dibuat pada tahun 2012. Tentunya 2012 tuh bukan waktu pembuatan konsepnya. Pembuatan konsepnya bahkan jauh dari itu kan, jauh dari itu sehingga jaraknya dengan tahun sekarang ini sudah tahun 2023. Untuk saat ini tentunya banyak hal-hal yang sudah tidak relevan dan perlu adanya revisi atau mungkin uji materi. Ya, terutama kalau dari saya terkait dengan batasan usia. Ya, batasan usia ya. Untuk sekarang ini kan untuk batasan usia yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Seperti itu. Sehingga seperti yang kita lihat bahwa untuk sekarang ini umur 17 tahun aja udah dapat KTP juga kan. Seharusnya tidak bisa dibilang anak lagi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi ya kan. Tapi ya kita nanti serahkan saja pada yang berwenang ya untuk menguji materi tersebut. Ini terakhir nih. harapan masing-masing peran di sini ada Peksos, Jaksa, PK Bapas untuk untuk sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan untuk anak Indonesia khususnya. Paling mungkin untuk sarana-saranya harus dipenuhi dulu. Apalagi kan harusnya dari undang-undang itu sudah diamanatkan bahwa dalam 5 tahun setelah diundangkan itu harus terpenuhi semuanya. Fasilitas iya, supaya sarana-sarana dari PKS, PKS. Tapi sampai sekarang kan belum. Iya. Mungkin kita berharap dari pihak Pemda ya dapat memenuhi misalnya kewajiban mereka juga. Iya, iya. Karena telah disebutkan bahwa tanggung jawabnya ada di masing-masing Pemda atau kabupaten kota kan untuk memenuhi sarana kayak PKS itu kan itu salah satunya. Bukan hanya sarana sebetulnya kita utamakan kan memang itu semenjak diundangkannya SPPA itu ada kewajiban itu bagi APH itu harus ikut diklat. Oh iya. SPPA. Namun sampai sekarang banyak ya. Banyak banget, Pak. Banyak banget yang belum diikuti. Kita juga udah angkatan 80. Sehingga memang pada saat diklat itulah dibangunkan sinergitas ke sesama APH. Kayak kemarin itu kita kan satu diklat itu dari misalnya Polres, dari Kejaksaan, dari Bapas, dari sosial kan disatuin itu kan jadi lebih jadi ada kesamaan persepsi ya. Satu persepsi tentang SPPA itu. Jadi
Kalau Lebih banyak. Karena itu kan amanat undang-undang. Iya, iya, Cuma sampai sekarang tuh banyak juga yang mungkin juga kan memang kesulitannya kalau kita di satu daerah misalnya seperti kami gitu, kami juga kan dipindah-pindahin. Kadang tadinya kan ada tuh yang punya sertifikasi. Karena dipindahin kan jadi kosong. hilang. Nah, Iya, iya. Tambahan itu juga ya, setiap tahun mungkin ada penambahan anggota baru. Iya. Jadi perlu diklat baru lagi seperti itu ya. Jadi tadi sarana diklat untuk SDM-nya sendiri ya. Oke. Masih ada lagi. Kalau dari saya sendiri, kalau saya berkaca kemana ya? Lebih ke keluarga, masyarakat, elemen manapun, hayu sama-sama kita bekerja sama karena nggak bisa berjalan sendiri untuk meminimalisir peningkatannya tindak pidana di anak gitu. Karena kalau jaksa kerja sendiri nggak mungkin, PK Bapas kerja sendiri juga nggak mungkin, Peksos juga nggak bisa, tapi semua elemen, terutama yang di keluarganya, ayo sama-sama jaga anak, jaga keluarga biar tindak pidana itu nggak meningkat lagi, itu aja. Karena berawal dari keluarga Iya, karena semuanya berawal dari keluarga. Gitu. Kalau harapan satu lagi sebetulnya. Iya, boleh. Harapan saya memang orang tua itu diberikan sanksi kalau misalnya nggak bisa ngurusin anak. Oh. Harusnya ada tuh. Iya sih ya. Kayak narkotika ada. Oh iya, ada Pak ya? Ada. Kenapa di SPP ini enggak? Padahal itu peranan orang tua sangat penting kan dalam pendidikan bagi anak. Cuma, nah itu kenapa nggak dimasukin juga yang kemarin mau satu didikan? Oh iya. Iya. Ya itu harapannya lah dimasukin tuh, jadi ada sanksinya lah. Sanksi untuk orang tua. Iya. Jadi karena kebanyakan juga ketika anaknya menjadi masuk ke ranah pidana, orang tuanya lepas tangan. Ya udah tuh, saya nggak mau ngurusin lagi gitu. Padahal itu anak dia sendiri gitu. Kebanyakan kayak gitu. Angkat tangan. Iya, angkat tangan rata-rata. Dan memang rata-rata mungkin anak yang berhadapan hukum dari keluarga yang seperti itu ya. Iya, yang pola salah asuhnya, anaknya mau gimana juga. Pola seperti asuhnya itu. yang kurang tepat. Jadi kira-kira sanksi ya, mungkin sanksi kepada orang tua yang seperti itu apa ya idenya gitu? Apakah dihukum ikut penjara atau bayar denda atau gimana? Atau malah harusnya dia ikut kelas parenting nih selama sekian tahun misalnya? Kalau misalnya untuk kepentingan terbaik bagi anak kan, kalau misalnya orang tuanya juga ikut bertanggung jawab, memang harus adanya tadi kan itu kelas itu biar medianya juga tahu bagaimana caranya untuk ngurusin anak itu, jangan cuma buat aja gitu. Kalau misalnya Iya. Terus juga yang sering jadi masalah tuh anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, terutama anak pelaku tuh biasanya kebanyakan tuh nggak sekolah seperti itu. Dan padahal sekolah 9 tahun itu kan merupakan sebuah kewajiban seperti itu, dan itu perlu jadi concern juga atau kepedulian sebagai orang tua, ya kan. Walaupun anaknya nanti mungkin keputusannya adalah diversi, dikembalikan ke orang tua dan sebagainya, kan tetapi jika dalam keputusan diversi tersebut disebutkan bahwa anak harus kembali bersekolah seperti itu, dan menurut saya orang tua harus ikut bertanggung jawab juga. Seperti itu. Keputusan diversinya tidak dijalankan, apakah ada konsekuensi lagi, Pak? Ada konsekuensinya. kalau misalnya keputusan diversi, kan sudah sepakat ya, sudah ada kesepakatan diversi misalnya dari pelaku dan korban. Ketika tidak dijalankan, berarti dia itu harus menjalankan prosesnya. Proses peradilan itu diteruskan. Misalnya dari penyidikan, ketika tidak dilaksanakan, maju lagi ke kami, gitu. Kejaksaan. Kejaksaan. Termasuk tadi kayak misalnya diversinya anak harus kembali ke sekolah, dia nggak datang juga ke sekolah, berarti dia harus melanjutkan ke tingkat peradilan berikutnya ya, seperti itu ya. Ada pos-posnya. Tidak sesuai kesepakatan diversi gagal. Oh, oke. Kesempatannya karena tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Oke. Menarik ya sebenarnya sistem peradilan pidana untuk anak kita ini. Tujuan utamanya memang untuk kepentingan terbaik anak, apapun itu.
hukuman yang menurut masyarakat masih terlalu ringan untuk tindak pidana yang terlalu berat seperti itu ya. Cuman memang kembali bahwa mengingat anak ini masih punya banyak harapan sebagai penerus bangsa tadi ya. Betul. Jadi diharapkan dengan memberi efek jera lewat hukuman yang tidak begitu berat, dia masih bisa melanjutkan kehidupannya ke depan dengan lebih baik seperti itu ya. Harapan dari SPPA-nya seperti itu sebenarnya. Harapan dari SPPA itu adalah sebenarnya terwujudnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif. Betul. Bukan Jadi memberi efek jerah lagi. betul. Jadi kalau zaman dulu itu kita masih sistemnya masih retributif atau pembalasan. Jadi seseorang melakukan tindak pidana tuh negara harus membalas. Akan tetapi untuk saat ini semangat kita sudah beda. Semangat kita adalah semangat restoratif atau yang disebut dengan pemulihan. Ya, pemulihan. Pemulihan itu bukan hanya untuk pelaku, akan tetapi juga bagi korban. Jadi ketika terjadi suatu konflik ataupun suatu tindak pidana yang melibatkan antara pelaku dan korban, solusinya adalah keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan. Ya, artinya dari pelaku juga dapat tanda kutip penjeraan, ya, kemudian dari sisi korban juga mendapatkan seperti santunan dan sebagainya atau ganti rugi, kita sebut ganti rugi lah seperti itu, ganti rugi atau yang disebut apa kalau di korban restitusi ya, ada yang restitusi ya kalau istilah hukumnya itu ya. Ya, ada ganti rugi korban sehingga kedua belah pihak yaitu bisa pulih kedua-duanya. Korban misalnya yang tadinya kehilangan motor karena dicuri dapat ganti rugi, dan kemudian pelaku ada sanksi juga yang mungkin menjerahkan atau supaya tidak mengulanginya lagi seperti itu. Semangat kita. Kaitan dengan kata pemulihan tadi. Jadi ada pemulihan bagi pelaku maupun bagi korban seperti itu. Kalau saya nih ya pendapatnya menilai berarti pemulihan bagi pelaku itu adalah perubahan perilaku yang diharapkan nanti kedepannya tidak mengulangi lagi nih tindak pidananya, tindak kejahatannya seperti itu. Kalau pemulihan bagi korban bisa jadi seperti tadi ya, pengembalian barangnya ya, ganti rugi, maupun mungkin ketika dia mengalami tindak pidana yang berkaitan dengan psikisnya, berarti dia mendapatkan pemulihan psikis bisa melalui peksos atau psikolog mungkin ya, seperti itu. Nah, tapi untuk pelaku, khususnya pelaku nih, kan memang diperlukan adanya perubahan perilaku. Di hukuman sendiri di penjara kah atau di LPKS mungkin ya, apa ya treatmentnya yang diberikan kepada pelaku sehingga itu bisa menjadi pemulihan bagi pelaku? Tentunya kalau misalnya sudah arahnya ke proses peradilan itu ya, artinya anak tersebut sudah tidak bisa didiversi, kemudian lanjut ke proses peradilan pidana, kemudian adanya putusan yang memutuskan bahwa anak tersebut harus divonis penjara di LPKA misalnya, itu bisa. Jadi anak-anak bukan tidak bisa dipenjara, tapi bisa dipenjara, dan itu banyak ya, jadi treatmentnya adalah yaitu di dalam LPKA ya, di dalam LPKA seperti halnya lapas dewasa ya, hampir mirip-mirip, cuma untuk LPKA ini kan lembaga pembinaan khusus anak. Jadi memang di dalam situ adalah khusus membina anak-anak yang berkonflik dengan hukum seperti itu, terutama anak pelaku ya. Jadi di dalam LPKA tersebut ada yang namanya pembinaan, ada yang namanya pelatihan kerja, ada yang namanya pembinaan kepribadian, kemudian juga pembinaan kemandirian yang diharapkan nanti setelah keluar dari LPKA menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Ngomong terakhir tapi lanjut terus. Karena halnya menarik. Iya. Topiknya sangat menarik. Menarik ya, karena
setiap apa yang berkaitan sama anak itu memang sangat menarik. Di anaklah kita menaruh harapan ya untuk bangsa kita. Masih sama tadi sih, harapan kita terhadap SPPA ini bagi anak itu memang untuk ya demi kepentingan terbaik anak, membuat kehidupan yang lebih baik bagi anak, pada akhirnya memang untuk negara kita, kehidupan bernegara yang memang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Oke, sepertinya ini memang yang benar-benar terakhir. Kata-kata dari Bapak dan Ibu sebagai pesan kepada masyarakat dan anak-anak, silahkan. Apa ya? Mungkin aku sebetulnya harapannya kepada anak-anak, khususnya orang tua sih sebetulnya, karena anak itu seperti dibilang tadi dia adalah peniru yang buruk. Jadi memang jangan biarkan anak-anak itu sendiri, harus dibimbing, karena mereka itu belum mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik. Biasanya kan cuma dari lihat, kalau misalnya dari teman-temannya, oh keren nih, kan kayak gitu. Cuma padahal itu tuh adalah sesuatu yang negatif. Menurutku yang paling utama adalah orang tua. Orang tua jangan biarin anak itu sendiri, tapi urus anaknya itu, jangan cuma buat aja. Ya kalau dari saya mungkin ya, jadi anak itu adalah penerus bangsa ya, jadi kita semua ya bertanggung jawab terhadap penerus bangsa ini ya, kita harus bertanggung jawab terhadap penerus bangsa ini supaya apa? Supaya bangsa ini bisa terus maju dan berkembang ya, salah satunya dengan melalui sistem peradilan pidana anak ini. Ibu Ayu, Pak Swandi, silakan. Sama juga kan mewajibkan lebih menguasai mengawasi walaupun pas misalkan keluar rumah mungkin harus perhatikan main di kemana, terus lingkungan pergaulan itu siapa-siapa kawan-kawannya mungkin harus diperhatikan. Terus juga seperti yang bilang memang anak-anak dari terus bangsa, jadi memang peran semua pihak, baik Pemda maupun lembaga-lembaga terkait, memang harus fokus juga, tidak lepas tangan. Terima kasih. Hampir sama sih. Anak aset bangsa untuk menjadi apa ya, masa depannya lebih baik, keluarga inti maupun keluarga besar, elemen masyarakat dari tingkat RT, RW dan semuanya itu hayu bekerja sama untuk menjaga aset bangsa kita. Nah itu aja. Oke, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak, ada Pak Arfian, Pak Swandi, Pak Agung, Ibu Ayu telah hadir di sini berbagi cerita tentang sistem peradilan pidana anak. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa membawa manfaat dan menjadikan anak, khususnya anak Indonesia, jadi memiliki kehidupan yang lebih baik, menjadi aset bangsa yang memang berguna nanti untuk kemajuan bangsa kita. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuspended!